Kami dari kelompok 8 mata kuliah kriminologi. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi ujian tengah semester yang diampuh oleh Ibu Melinda Raturaja, SH LLM. Di sini kami membuat video terkait kasus pelajar perundungan atau bullying di Malang, Jawa Timur. Sebelum masuk pada video selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Saya sendiri, Eufrasia Ence, dan teman saya, Alencia Lutgar Steva, dan Kristiana Yanti Berek, Katarina Rensanana, dengan Henry Septianotes. Mari simak video selanjutnya. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama, bullying adalah tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan secara berulang kali untuk menyakiti atau membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bullying dapat dilakukan secara fisik, verbal, maupun sosial, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Undang-undang yang mengatur bullying di sekolah adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini, bullying termasuk sebagai tindak pidana. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Siswa SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya telah menjalani operasi amputasi jari tangan. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Kronologi kasus bullying. Jari inisial MS, siswa sekolah menengah pertama Negeri 16 Kota Malang, Jawa Timur, harus diamputasi. Jari tengah siswa tersebut harus diamputasi karena sudah tidak berfungsi lagi. Pamannya menjelaskan keponakannya yang berusia 13 tahun itu tidak bercerita tentang kekerasan yang dia alami. Menurutnya, keponakannya tersebut merupakan anak yang pendiam dan tidak suka mengaku. Terkait kasus ini, Kepolisian Resor Kota atau Polresta Malang Kota telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi dan 7 murid terduga pelaku kekerasan. Para saksi dan terduga pelaku merupakan pelajar di SMPN 16 Kota Malang. Pihak kepolisian menyatakan menjamin keselamatan dan memberikan perlindungan kepada korban secara penuh. Kasus ini mencuat akibat beredarnya sebuah video yang merekam kondisi MS dengan penuh luka memar dan saat berada di rumah sakit. Pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Malang menyatakan bahwa luka-luka yang diderita korban bukan akibat kekerasan. Namun, informasi yang beredar di masyarakat, MS merupakan korban perundungan dari kakak tingkat di SMPN 16 Kota Malang. Diduga ada 7 orang anak yang diduga melakukan perundungan terhadap MS dan menyebabkan luka memar di tubuh MS. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Bidang Pendidikan Retno Listiarti menyatakan dari aduan yang diterima, MS dianiaya dengan cara diangkat dan dijatuhkan serta diduduki dan diinjak tangannya oleh 7 anak pelaku. Atas aduan yang diterima, KPAI akan menindaklanjuti. Tindakan kekerasan tersebut menurut para pelaku bersifat candaan, tidak bermaksud menganiaya. Faktanya, bentuk perundungan yang dilakukan teman-teman korban sangat membahayakan keselamatan korban. Sekolah diduga tidak memiliki sistem pengaduan, sehingga kasus perundungan semacam ini tidak menerima laporan. Dinas Pendidikan juga tidak menerima laporan dari sekolah. Kepala Dinas juga mengetahui laporan ini dari wartawan. KPAI akan melakukan pengawasan langsung atas kasus ini. Selain itu, KPAI akan meminta pemerintah kota
untuk memfasilitasi rapat koordinasi membahas penanganan kasus dan pencegahan kasus serupa di sekolah-sekolah. Selain itu, proses hukum jika akan dilanjutkan harus dipastikan bahwa korban dan anak-anak terduga pelaku diproses sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak atau PA dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Video selanjutnya merupakan contoh video dari orang-orang atau korban yang mengalami depresi. Berikutnya, saya akan menjelaskan beberapa cara mencegah kasus bullying. Yang pertama yaitu sosialisasi. Melakukan sosialisasi tentang bullying kepada siswa, orang tua, dan guru. Yang kedua, menanamkan rasa empati. Mengajarkan anak untuk tidak ikut-ikutan mengolok teman dan untuk bersikap baik kepada orang lain. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang aman. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif. Yang keempat, mengajarkan toleransi. Mengajarkan anak untuk saling menghargai dan toleransi terhadap sesama. Yang kelima, melakukan pelatihan anti-bullying. Melakukan pelatihan anti-bullying untuk siswa dan staf sekolah. Yang keenam, mengawasi pergaulan siswa. Mengawasi pergaulan siswa di sekolah maupun di dunia maya. Yang ketujuh, menyediakan bantuan korban. Menyediakan bantuan korban kepada murid yang menjadi korban bullying. Yang kedelapan, menindak tegas pelaku. Pelaku ditegaskan pelaku bullying misalnya dengan mengkonfrontasi, mengajak bicara dan mempertanyakan tindakannya. Yang kesembilan, menjalin komunikasi dengan orang tua. Menjalin komunikasi berkala dengan orang tua atau komite sekolah. Perundungan melemahkan mental, hati, dan pola pikir. Untuk itu, saya mengajak teman-teman, mari memanusiakan sesama manusia.